Ya, pertanyaan Kalau dengan menjurus Peggy, ke arah kenal nggak Mbak Linda? Jawab aja, Lin. Ke Peggy. Enggak kenal. Ke Peggy. Tapi benar Pelaku. Mbak Linda ada di TKP Mbak katanya. Itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Jadi dia nggak tahu sama Tapi Tidak secara tahu sama keseluruhan sekali. dari 8 terpidana sekaligus Peggy, kenal nggak Mbak secara pribadi? Enggak Nggak kenal sama kenal sekali. sama sekali. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada dia di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari, Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Udah lama. Udah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak ekstisi, jadi udah nggak pernah ketemu lagi gitu. Gitu. Mbak Linda pernah nanya ke Vina, Vina pernah curhat nggak terkait asmara atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja. Teman biasa Tongkrongan aja. doang. Iya. Cuman satu tongkrongan aja, jadi nggak ada spesial gitu loh, maksudnya nggak ada curhat-curhatan tuh nggak ada. Iya. Harapan sendiri seperti apa Mbak ke depan? Ya semoga ini kasusnya cepat selesai, cepat terungkap ya. Jangan kayak gini, kasihan banyak yang jadi sasaran bully-bulian netizen juga seperti itu, termasuk saya. Seperti itu. Berarti Mbak Linda korban bulian ya Mbak ya? Iya. Dia tidak mengetahui kasus ini sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar Linda, yang mana Linda ini kemarin sudah memberi kesaksian di Mapolda Jawa Barat, dan sebelum menjadi saksi di Mapolda Jawa Barat itu Linda sempat kesurupan, dan di situ Linda sempat menyebut-nyebut nama Mel-Mel, dan Mel-Mel ini adalah dalang utama kalau menurut si Linda ya. Tapi ini di podcastnya Jejak Backpacker, si Mel-Mel ini bersuara lagi karena ada ucapannya si Linda waktu kesurupan lagi ya teman-teman, dan si Mel-Mel ini buka suara. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruan pembicaraan Mel-Mel dengan Jejak Backpacker? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Semoga aja diangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Mel-Mel. Ya Mas ya. Gimana nih Mas Mel-Mel? Kabarnya sehat? Alhamdulillah Mas. Sehat, ada tapinya nggak tapi? Ada tapinya mumet. Mumet, kenapa Mas mumet Mas? Terputer dibikinnya orang-orang ini Mas. Oh, apa nih orang-orang ini siapa maksudnya Mas? Ya inilah kayak pihak-pihak Linda ini. Oh, ke pengacara juga, diputar-putar pengacara. Iya. Oh. Betul. Oke Mas, ini kan saya mau nanya nih Mas, di tanggal 27 ini, 27 Mei ini kan ada rame-rame Mas tadi siang Mas, soal diawali dengan Instagramnya Bapak Hotman Paris yang ofisialnya memposting soal yang diduga Linda mengalami kesurupan, dan di dalam kesurupan jin korinnya Vina katanya. Vina. Ya, tentu Mas sudah dengar ya videonya ya, udah lihat ya? Ya dengar saya sudah lihat. Nah, ketika kesurupan ini dia menyebut banyak soal Mas Mel-Mel nih, katanya kata Mas Mel-Mel juga salah satu tersangka yang terlibat, terus ikut memukul dan melecehkan, memperkosa Vina juga. Tuh gimana Mas tanggapannya nih Mas? Ini sampai Jejak Backpacker dibawa-bawa juga nih. Jadi gini aja Mas, kita jadi manusia itu pakai logika berpikirnya. Ya. Iya kan? Apa iya Mas
orang yang sudah nggak ada 8 tahun yang lalu Ya. masuk ke tubuhnya manusia. Betul. Jangan terlalu percaya yang begitu-gitu lah mas. Ya. Jangan dibawa-bawa itu, ibaratnya kan kasihan. Sekarang begini, saya nggak percaya. Itu lain Linda, saya bilang lain Linda. Oke, sorry mas, bisa diulang mas tadi mas. Menurut Mas Melmel itu bukan Linda. Itu lain Linda, bukan Linda. Kalau memang itu Linda, kasih lihat saya jejaknya Linda. Kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Jadi dia nggak tahu sama. Tapi secara keseluruhan dari 8 terpidana sekaligus Peggy kenal nggak Mbak secara pribadi? Enggak. Nggak kenal sama Enggak kenal sekali. sama sekali. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah, ada di rumah. Kebetulan ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Udah lama. Udah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak ekstisi, jadi udah nggak pernah Udah nggak pernah ketemu lagi gitu. Gitu. Mbak Linda pernah nanya ke Vina, Vina pernah curhat nggak terkait asmara atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman Ya, biasa aja. Sama biasa tongkrongan aja, doang. Iya. Maksudnya apa tuh mas jejaknya Linda? Ibaratnya jejaknya Linda tuh kasih lihat saya, ibaratnya yang meyakinkan saya gitu loh mas. Oh. Biar ibaratnya 10 tahun yang akan datang kan pasti saya tahu Linda. Tapi Kan kan, begitu. Dan di sini juga dikait-kaitkan dengan Kevin. ya. Kevin itu siapa sih mas? Heeh. Ya saya juga nggak tahu mas. Oh. Dia ada yang ngomong sama saya, kamu itu berbohong karena terakhir malam itu di situ ada Kevin dan Linda. Loh kok dia tahu? Ada Kevin dan Linda. Ya, Oh. Kevin dan Linda berarti menurut versi dia bukan Mas Melmel yang bersama Linda tapi Kevin gitu maksudnya ya? iya maksudnya dia begitu. Oh. Bilangnya di tempat kejadian itu ada Kevin dan Linda. Dia bilang begitu. Oh. Loh kok dia tahu? Saya bilang, Heeh. kamu tahu? Saya bilang begitu. Baru dia bilang ada satu bengkel motor lah, dia bilang begitu di situ. Yang buka, dia bilang. Kalau memang di situ ada bengkel motor yang buka, kenapa nggak menolong? Saya bilang begitu. Saya loh cari bantuan. Iya. Yang ada yang buka di situ tuh hanya warung, saya bilang. Kalau bilangnya orang sana itu apa sih namanya ya? Apa tuh? Warkop. Apa dia bilang tadi tuh? Oh. Oke. Yang pastinya tuh warung lah saya kalau saya bilang sih warung ya mas ya. Ya setengah buka setengah tutup, saya bilang begitu. Bahkan orang itu nggak berani saya ajakin. Sekarang kalau memang Linda, memang saya tahu, saya baru buka CCTV, itu memang ada Linda mas. Tapi Linda itu kok celananya sudah lain celana yang pertama saya bawa dia. Baju iya, memang iya bajunya, tapi celananya lain. Berarti kan Linda ini tadi begitu saya nggak ada, dia datang mungkin. Orang menghilangkan jejak itu gimana sih mas? Jadi si Mel-Mel ini dihubungi oleh channel Jejak Backpacker karena setelah Mel-Mel keluar bersuara pertama di Jejak Backpacker itu banyak pertanyaan-pertanyaan dari para netizen ya. Dan si Linda pun waktu kesurupan, Linda mengatakan bahwa si Mel-Mel ini adalah otak utamanya kalau menurut si Linda ini. Makanya mungkin sama channel Jejak Backpacker ini dihubungi lagi dan akhirnya si Mel-Mel ini bersuara lagi di situ, saling buka-bukaan di situ. Nah, jadi saling lempar katanya. Jadi kalau menurut si Linda itu Mel-Mel pelakunya, kalau menurut si Mel-Mel ya si Linda ini saling lempar ya teman-teman. Yuk langsung menuju ke video lanjutannya ya. Mas Melmel, ini ada dugaan banyak netizen yang menduga-duga Mas Melmel ini bukan orang Cirebon Mas, karena dari Ya, logat. memang saya aslinya bukan Cirebon mas. Saya ini aslinya kan pendatang di situ. Oke. Jadi aslinya orang mana Mas? Kok boleh tahu Mas? Saya aslinya Kalbar mas. Oh Kalimantan. Jadi ya Kalbar. Jadi Kalbar. bapak orang Bandung, mama orang Kalbar. Oke, terjawab. Jadi Berarti mama sama bapak pisah, akhirnya saya ikut mama.
Tapi kadang kalau misalnya ya saya tetap juga pulang ke tempatnya bapak di Bandung. Berarti yang bapak yang ada di Bandung. Ya. Oh. Berarti yang di Cirebon ini? Di Cirebon ini kan teman aja mas, cari kerjaan saya. Oh. Ya. Loh. Ya kan saya dulu suka nyetel motor gitu kan, nyeting motor sama anak-anak itu kan. Mekanik ya. Jadi ya mainlah ke sana. Kang ayo main-main ke sana Kang. Di sana banyak nih kalau yang mau ibaratnya cari uang cepet gocek itu gampang lah di sana. Ya soalnya banyak yang meragukan, oh ini dari logatnya bukan orang Cirebon nih gitu kan. Ya sebenarnya bisa terbantahkan. Oke. Ya itu mas. Ya. Sudah. Terus Mas Melmel ini ada lagi yang menduga-duga kalau Mas Melmel ini sebenarnya cuma pansos doang mas, buat. Nah, terus. Ya ada yang bilang begitu mas. Iya. Viral sekarang apa untungnya saya? Iya. Ya apalagi kan Mas Melmel nggak punya sosial media ya, apa yang mau dipansosin ya? Iya makanya saya bilang apa yang mau saya ibaratnya pansosin, ibaratnya apa untungnya saya? Pertama buang-buang waktu. Iya. Ya kan. Dan yang kedua ini bukan kasus kecek-kecek. Iya, kasus besar. Saya kan bicara sesuai apa yang saya lihat. Iya. Saya kan sudah ngomong saya bukan di kalangan anak motor. Saya di luar daripada anak motor. Kepribadiannya saya cuma kenal sama Eki. Setelah sama Eki baru dikenalkan sama Vina. Sama Vina baru dikenalkan sama si Linda. Oke. Terus ada lagi mas yang nanya nih mas, ada beberapa kejanggalan di dalam voice note kita itu mas. Kayak misalnya kenapa saat melihat di TKP bukannya lapor polisi, bukannya lapor ke keluarga, malah kabur gitu. Itu juga saya kan sudah bilang mas, saya ini sudah berusaha mas, sudah berusaha saya mau ke tempat rumah Pina udah terhalang pertama ya kan. Nah yang kedua saya ngomong dengan keluarga saya bilang jangan ikut-ikutan. Dan menghilang aja lah gitu pokoknya. Ya udahlah, kamu kan nggak ada juga ibaratnya sangkut pautnya, kamu hanya melihat, nggak usah lah nanti panjang urusannya ya kan. Nah, maksudnya keluarga saya kan bukan keluarga saya nggak mau mas, mau, cuma kan panjang risikonya karena ini mereka ini kan keluarga saya ini kan mengambil patokan yang pertama itu loh mas, yang waktu kejadian anak motor kelahi baru dibunuh baru langsung hilang. Oh sebelumnya ada kejadian juga ya? Loh, sebelumnya kan kejadian itu yang meninggal 1 orang itu. Bang Melmel ini dari Kalbar ya asalnya. Tapi nggak ada asli dari timur, Ambon atau gitu, Bang? Oh nggak ada mas, nggak ada. Saya bukan timur, jadi mama orang Kalimantan Barat, bapak saya orang Bandung. Karena waktu itu bapak ini kena trans apa sih bilang orang? Transmigrasi. Ya. Berarti kalau bahasa Jawa ya saya masih bisa. Oke, Mas Melmel, berarti video Linda yang kesurupan itu kalau menurut versi Mas Melmel itu bukan Linda ya, maksudnya orangnya itu bukan Linda ya. Terus menurut Mas Melmel ada permainan apa ya sebenarnya? Kenapa mas? Menurut Mas Melmel ada permainan apa ini di belakang? Ini nih permainannya lempar lagi mas. Jadi apa? lempar melempar. Mau mengaburkan fakta aja lah gitu ya? Ya seperti Mbak Putri bilang itu kan, yang kelihatan bodoh jadi kita dalam begitu kan? Iya. Iya. Berarti selama ini kinerjanya polisi apa gitu? Kelihatan kok mas, kita tuh ngelihat dari gerak-geriknya orang itu aja kelihatan. Orang tertekan sama ndaknya itu kelihatan. Oke. Terus satu lagi nih mas, jadi ada Linda kesurupan itu, aduh,
Sini kalau nanti saya ketemu langsung sama Linda kalau kesurupan. Belum ada kesempatan itu ya, belum ada kesempatan untuk dipertemukan Belum ada di Mas, karena saya konfrontir. masih mengajukan. Oh, Masih mengajukan. Kan saya sudah bilang sama Mbak Novi itu mengajukan ini perlindungan saksi kan. Udahlah, saya nggak usah dilindungin. Kalau yang mau waktunya mati ya mati kan, gitu aja sudah. Oke. Nah, saya ke sana itu kan harus pakai ibaratnya, saya ke sana harus pakai biaya dong. Iya. Emang Mas Memel Ya, posisinya saya sekarang ada di mana sih, Mas? Kursinya saya masih ada di Kalbar, Mas. Saya sudah ngomong saya ada di Oh, masih di Kalbar. Kalbar. Oke. Terus satu lagi nih, Mas. Kalau andainya saya Bandung Cirebon aja mungkin 1 jam aja mungkin, Mas. Ya, Bandung langsung kita jemput Mas Melmel ke base camp. Iya itu, makanya saya sudah bilang begitu. Iya. Mas Melmel ada lagi nih isu nih katanya Mas Melmel ini sempat pacaran dengan Linda yang menurut versi Mas Melmel ini. Bener gak tuh, Mas? Kenapa Mas? Mas Melmel sempat pacaran dengan ada hubungan dekat dengan Linda. Ya, saya dulu pernah suka. Oke. Saya dulu pernah suka, Mas, sama Linda. Ya. Dulu ya, Mas ya. Ya, sebelum kejadian ya berarti ya. Gitulah. Ya, sebelum kejadian kan saya cuma kenal-kenal yang ibaratnya Linda pas pulang sekolah sama Pina Ya. itu sama Eki itu kan. Ya. Nah, jadi ya namanya dulu gimana sih, Mas? Seneng lah sama itu Ya. karakternya cewek begitu ya kan. Ya. Cuma pas jalannya itu, pas malam itu aja, Mas. Ya. Oke. Jalannya pas malam itu aja, kebetulan malam itu aja. Berarti Itu pun keluar karena Eki nelpon. berarti belum ada hubungan khusus lah ya sama Linda. Belum ada, Mas. Belum ada. Cuma sempat suka. Iya. Oke, berarti sekarang statusnya masih Mas Melmel ini masih proses pengajuan pelindungan saksi ke itu ya, tim Hotman ya. Ya itu ke siapa, Mbak Novi Mbak Novi Lestari, itu ya. Mbak Novi siapa, Mas? tapi katanya Mbak Novi Lestari tadi, Novi Lestari. katanya kamu masih saya belum bicarakan katanya. Oh, belum Masih masuk saya lah. rahasiakan, dia bilang. Oke. Berarti belum masuk. Cuma baru saya yang tahu ini, dia bilang begitu. Saya langsung loh, kaget saya ini. Tuh. Tapi fix begitu, udah Mbak Novi Lestari ini masuk tim Hotman Paris ya, berarti ya. Tapi udah fix kan? Iya, saya sudah lihat semuanya itu memang dia sama Bang Hotman, kok. Oke. Lanjut, Mas. Dia juga yang menangani kasus-kasus yang lain itu. Oke deh, Mas. Paling Cuman dia, Cuman dia bilang kan untuk sementara kamu jangan cerita dulu ya kalau kamu dari ini, dia bilang begitu. Oke, Mas Melmel, paling sementara itu dulu, Mas. Ya, siap. Dari Mas Melmel kali ada yang mau ditambahin soal yang kita obrolin sebelumnya? Kalau tambahan saya sih dari saya, Mas, yaitu tadi untuk semuanya jangan terhasut dengan yang nggak pasti. Oke. Usahakan yang real. Ya. Saya bukan nggak berani menghadap, bukan. Kenapa saya nggak berani? Masa saya harus nggak berani sama manusia? Yang saya takutkan kan hanya Tuhan aja. Betul, Mas. Tapi saya harus ada proses, butuh prosesnya. Saya harus ngadep ke sana. Iya. Oke, Mas. Makasih banyak, Mas ya. Kita lanjutin lagi nanti ya. Iya, siap, Mas. Oke, Mas Mel. Makasih. Jadi itu ya teman-teman, cerita Melmel bersama jejak backpacker ya, yang bercerita segala macam dari awal dan ditanyakan bahwasanya si Melmel ini bukan orang Cirebon dan dia mengatakan dari Kalbar katanya. Dia orang Kalbar, ibu Kalbar, bapak Bandung ya, kalau nggak salah seperti itu kira-kira ya. Dan ke sana itu merantau cari kerja katanya ya, dan sekarang ini mau melaporkan ke tim perlindungan ya, tim apa itu ya, yang itu ya, pokoknya
orang yang bersalah itu minta perlindungan ya, mau ke situ mungkin takut terancam juga mungkin ya, dan mudah-mudahan kasus ini mendapatkan titik terang dan ada permasalahannya ini cepat selesai ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.